kota negara Indonesia dipindahkan ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara dan di Kabupaten Penajam Pasar Utara, di mana ibu kota ini akan dikenal sebagai ibu kota Nusantara yang diumumkan Jokowi pada tahun 2019. Pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ini pada dasarnya bukanlah merupakan hal yang baru, karena wacana pemindahan IKN ini sudah pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1965. Sejak awal, IKN dirancang sebagai potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multi-filar efek dengan menjadikan epicentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia sentris menuju Indonesia Maju 2045. Pemerintah memiliki rencana untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi tujuan pembangunan ekonomi kelas dunia, karena pemerintah sendiri mengumumkan kawasan tersebut sebagai IKN Nusantara. Nah, produk yang bisa dihasilkan dari pohon kelapa ini ada coco mash, coco peat, coco pot, dan produk yang lain-lainnya. Coco mash sendiri adalah jaring yang dibuat dari sabut kelapa, dan itu cocok untuk reklamasi bekas tambang atau pantai. Lalu ada coco peat. Coco peat merupakan sabut kelapa yang diolah menjadi butiran-butiran gabus untuk media tumbuh tanaman di dalam pot. Selanjutnya ada coco pot. Coco pot itu merupakan sabut kelapa yang dibentuk menjadi pot dan mempunyai nilai artistik dan estetika tersendiri, serta produk tersebut juga ramah lingkungan. Kalimantan Timur memanfaatkan momen ini terutama pada pengolahan kelapa yang dapat diolah menjadi beberapa produk. Selain untuk peluang ekspor, hal ini dapat memperluas lapangan pekerjaan untuk warga sekitar Kabupaten Penajam Pasar Utara dalam pengolahan beberapa produk dari kelapa, serta meningkatkan pendapatan negara juga dalam mendatangkan turis-turis asing dengan terbantunya kegiatan ekspor-impor tersebut. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, pemilihan IKN Nusantara di wilayah tersebut adalah sebagai bentuk implementasi pembangunan ekonomi, khususnya di ranah ekspor, karena pada wilayah Penajam Pasar Utara terdapat perkebunan, yaitu ada pohon kelapa yang dapat dijadikan bahan atau produk-produk yang dapat dihasilkan di wilayah tersebut. Nah, jadi begitu banyak yang memproduksi kelapa di Kabupaten Penajam Pasar Utara, maka terjadilah overproduction. Hal ini dikarenakan pemasaran untuk produk ini masih terbatas dan juga masih banyaknya kesulitan akses untuk mendapatkan produk di beberapa daerah, bahkan beberapa negara. Di Kabupaten Penajam Pasar Utara, mayoritas warga belum mengenal apa itu perdagangan bebas atau free trade agreement, sehingga mereka selama ini hanya menjual produk mereka di dalam negeri saja. Salah satunya adalah Balikpapan Selatan yang mempunyai minat tinggi pada produk berbahan dasar kelapa. Hal yang menyebabkan Kabupaten Penajam Pasar Utara tidak melakukan ekspor dikarenakan banyaknya ketakutan berupa penipuan ekspor dan ditambah dengan minimnya pengetahuan mengenai perdagangan bebas. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pengenalan ekspor-impor atau free trade agreement kepada para usahawan di Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk mengenalkan dan meningkatkan penjualan produknya hingga ke mancanegara. Nah, itu sebagai bentuk sosialisasi kepada warga negara di kabupaten tersebut. Segitu ya penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.